Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hidayati. Saya adalah Widya Iswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait dengan pengorganisasian strategis yang merupakan bagian dari mata diklat pelatihan manajemen strategis. Salah satu elemen penting di dalam manajemen strategis adalah pengorganisasian strategis. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang dilakukan setelah penyusunan perencanaan. Secara garis besar, pada pengorganisasian berlangsung suatu sinkronisasi atau kombinasi dari pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan yang telah disepakati di dalam rencana strategis. Pada materi pengorganisasian strategis ini, kita akan membahas dua submateri pokok. Yang pertama adalah pengertian dan konsep pengorganisasian, dan yang kedua adalah struktur serta jenis-jenis organisasi. Sebelum kita masuk kepada definisi dari pengorganisasian, kita akan coba melihat dulu kata dasar dari pengorganisasian itu sendiri, yaitu organisasi. Menurut Hasibuan, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan suatu alat atau wadah yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif. Sedangkan definisi pengorganisasian atau organizing adalah proses di dalam mengatur manusia, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan fungsi manajemen, pengorganisasian atau organizing dilakukan setelah penyusunan perencanaan strategis. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen strategis berkaitan dengan upaya untuk memilih dan memilah kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan dan mengalokasikan berbagai sumber daya sehingga dapat terwujud hubungan yang bermakna untuk mencapai tujuan suatu instansi atau organisasi. Fungsi pengorganisasian tidak hanya mengatur orang atau sumber daya manusia, tetapi juga seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya fisik dan keuangan. Tujuan pengorganisasian adalah pertama, membantu koordinasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kedua, pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, adanya penugasan setiap kelompok untuk mengelola dengan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan ataupun mengawasi suatu kegiatan. Sekarang kita akan membahas submateri pokok yang kedua, yaitu struktur dan jenis-jenis organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu hierarki yang berisi susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, dapat terlihat adanya pembagian kerja dan bagaimana aktivitas yang berbeda dapat dikoordinasikan di dalam sebuah organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan. Pada penerapannya, organisasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah organisasi lini atau line organization. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi di mana perintah atau arahan terjadi secara langsung dari atasan kepada bawahan sesuai dengan kewenangan dan kepentingannya masing-masing. Bentuk organisasi yang kedua adalah organisasi staf.
Organisasi staf merupakan bentuk organisasi di mana staf tidak hanya berperan sebagai pelaksana perintah pimpinan, namun juga memberikan bantuan pemikiran demi kelancaran tugas pimpinan di dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun jenis organisasi staf ini banyak dipakai di dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia. Bentuk organisasi yang terakhir atau yang ketiga adalah organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan gabungan dari organisasi lini dan organisasi staf, di mana staf pada masing-masing lini akan terikat sepenuhnya dengan tugas dan fungsi dari lini yang bersangkutan. Jenis organisasi ini banyak digunakan di dalam perusahaan-perusahaan besar. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengorganisasian strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.